saya Palmaria Masitorus, NPM 18510175. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis pasar bisnis. Langsung saja, apakah pembelian organisasi itu? Pembelian organisasi sebagai proses pengambilan keputusan, di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa, mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang lain. Kemudian, pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Meskipun demikian, pemasar bisnis mempunyai beberapa karakteristik yang sangat berlawanan dengan karakteristik pasar konsumen. Yang pertama, yaitu pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Pemasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibandingkan pemasar konsumen, terutama dalam industri seperti mesin pesawat terbang dan senjata pertahanan. Hubungan pemasok yang erat. Karena basis pelanggan yang sangat lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok sering diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dan kebutuhan pelanggan bisnis secara individual. Yang ketiga, pembelian profesional. Barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembeli yang sudah terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan dan syarat pembelian organisasi. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Umumnya keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Komite pembelian terdiri dari ahli-ahli teknik dan bahkan manajemen senior menjadi pihak yang sering melakukan pembelian barang-barang utama. Yang kelima, panggilan penjualan berganda. Dalam kasus penjualan peralatan modal untuk proyek besar, perusahaan dapat melakukan berbagai usaha, pertama mendanai sebuah proyek dan siklus penjualan antara melakukan berbagai usaha untuk mendanai sebuah proyek dan siklus penjualan antara menyebutkan tugas dan menghantarkan produk sering diukur dalam waktu panjang. Yang keenam, permintaan turunan. Permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. Yang ketujuh, permintaan inelastis. Total permintaan untuk berbagai barang dan jasa bisnis bersifat inelastis, artinya tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang kedelapan, permintaan yang berfluktuasi. Permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Yang kesembilan, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Lebih dari setengah pembeli bisnis aspek konsentrasi di 7 negara bagian. Yang ke-10 yang terakhir, pembelian langsung. Pembeli bisnis sering membeli langsung dari produsen dan tidak membeli barang-barang, terutama barang-barang yang rumit secara teknis atau mahal seperti komputer, mainframes, atau pesawat. Ketiga jenis situasi pembelian itu adalah pembelian kembali langsung. Dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah, serta rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi. Pembelian ini memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lain. Pembelian kembali memodifikasi biasanya melibatkan peserta tambahan dari kedua belah pihak. Pemasok dalam menjadi kuku yang ingin melindungi akunnya. Pemasok luar melihat peluang untuk mengajukan penawaran yang lebih baik guna mendapatkan bisnis. Ketiga, tugas baru. Pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya untuk bagian kantor, sistem keamanan. Semakin besar biaya atau resikonya, semakin besar juga jumlah peserta dan semakin besar pengumpulan informasi mereka. Dan karena itu semakin lama
dilakukan untuk mengambil keputusan. Pembeli bisnis mengambil keputusan paling sedikit dalam situasi pembelian kembali langsung dan paling banyak dalam situasi tugas baru. Seiring berjalannya waktu, situasi pembelian baru akan menjadi pembelian kembali langsung dan perilaku pembelian rutin. Kemudian kita masuk ke pusat pembelian. Pusat pembelian adalah unit pengambil keputusan dari organisasi pembelian. Ada 7 meliputi anggota organisasi. Yang pertama pencetus, yang kedua pengguna, yang ketiga pihak yang dipengaruhi, yang keempat pengambil keputusan, yang kelima pemberi persetujuan, yang keenam pembeli, yang ketujuh penjaga gerbang. Pusat pembelian umumnya mempunyai 5 atau 6 anggota, dan penjual kecil berkonsentrasi menjangkau influencer kunci, sementara penjual besar melakukan penjualan multi-level yang mendalam. Kemudian, hubungan dalam bisnis ke bisnis dibedakan oleh alternatif pentingnya dan kompleksitas pasokan, dinamisme pasar. Hubungan pembeli pemasok digolongkan menjadi yang pertama pembelian dan penjualan dasar, yang kedua pembelian per elemen, yang ketiga transaksi kontraktual, yang keempat pasokan pelanggan, yang kelima sistem kerjasama kolaboratif, yang keenam adaptif di kedua pihak, yang ketujuh pelanggan adalah raja. Menciptakan kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sangat sehat. Risiko dan oportunisme. Koordinasi vertikal memperkuat ikatan pelanggan penjual sekaligus meningkatkan risiko terhadap investasi khusus. Investasi khusus pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Oportunisme, perbuatan curang dengan tidak pengantaran nilai yang diharapkan. Kerja terjadi di bunis to bunis. Pasar lembaga dan pemerintah. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang yang mereka urus. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, anggaran yang rendah dan pelanggan yang kreatif. Yang kedua, cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. Yang ketiga, penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Yang keempat, negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. Yang kelima, birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, pergantian personel, pengandaan. Kesimpulan tentang menganalisis pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk membuat produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Pemasar bisnis harus menyadari peran pembeli, profesional, dan pihak yang mempengaruhi mereka. Perlu dilakukan kelihatan penjualan dan arti penting pembelian langsung, keuntungan bagi kedua belah pihak, dan penyewaan jangka panjang. Pemasar bisnis harus memiliki ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Meskipun demikian, beberapa pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional. Pusat pembelian adalah unit pengambilan keputusan dari organisasi yang membeli. Pusat pembelian terdiri dari pencetus, pengguna, influencer, pengambil keputusan, pemberi persetujuan, pembeli dan penjaga gerbang. Proses terdiri dari 8 tahap yang disebut fase pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum. Yang ketiga, spesifikasi produk. Yang keempat, pencarian pemasok. Yang kelima, pengumpulan proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Dan yang ke-8 terakhir, penjualan. Inilah kesimpulan dari menganalisis pasar bisnis. Sekian presentasi dari saya tentang menganalisis pasar bisnis. Terima kasih.